memberikan instruction atau clearance, ya, kan dia harus ikutan kan. Betul. Kalau tidak mau, mungkin ada objection, kan dia memberikan reason. Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead. Berkaitan dengan tadi yang awal, bagaimana karir Bapak mulai dari jadi FO, bisa ceritakan Pak, runtutannya gimana? Mulai dari pendaftaran atau penunjukan atau penawaran? Iya, saya harus ingat-ingat lagi dulu. Ya betul Mas. Jadi gini, kalau nggak salah cerita ada kunjungan dari Chief Pilot 747 dari Amsterdam, kunjungan ke operation room. Ya. Saat itu posisi saya sebagai supervisor. Ya. Dulu ada yang disebut dengan ATS koordinator, beliau sudah almarhum ya. Nah, saya sampaikan, beliau menyampaikan, Pak Sarah nanti ada tamu orang Belanda, gini-gini, tolong dibantu ya, gini. Nah, kami perintah, saya lakukan. Sehingga pada saat ada sekian 4 misalnya, 3 tuh chief pilot, berikut staff, dan 1 perwakilan station manager Soekarno-Hatta. Datang, kemudian saya terangkan dengan ini, gitu kan. Airspace management, air traffic itu pokoknya all about air traffic services. Nah, di sela-sela kunjungan dari waktu itu saya pertama adalah ke operation room, ke ACC APP. Nah, kebetulan saya masih posisi supervisor saya itu, saya bawa ke tower, seizin supervisor tower. Nah, di dalam perjalanan dari operation room ke tower itu, chief pilot itu nyeletuk sama saya untuk memperkuat tim KLM establishment Jakarta. Boleh nggak saya dibantu ini ke orang-orang Belanda tadi untuk mencarikan satu staff yang berbackground seperti Anda. Maksudnya background ATC. Oke, saya usahakan untuk mencari siapa tahu teman-teman. Ya, saya terus terang saya tidak ada keinginan untuk ke situ. Iya. Okay. Atau belum berminat lah gitu ya. Karena saya terus terang ya masih senang ke ATC gitu. Okay. Nah, sesuai dengan janji saya, one day to day saya akan report station manager apa yang saya cari gitu. Ternyata sekian banyak teman ya, baik teman-teman di Jakarta maupun di teman-teman saya ATC di lain tempat, saya tarik tidak pernah mau. Saya lapor cerita, sorry tidak berhasil saya kali ini gitu. Nah, station manager di KLM sini kickback sama saya, why not you? Kenapa Anda tidak gitu kan? Nah, saya bilang saya terus terang tidak mempunyai angan-angan, Anda sajalah, gitu kan? Try lah ya. Iya. Mari kalau Anda setuju, nanti kita lakukan janjian promise tanggal berapa untuk dilakukan seleksi, gitu kan? Preliminary test istilahnya. Nah, ya sudah saya beranikan ikutan dan saya untuk lokal sini saya termasuk yang memenuhi persyaratan. Nah, lulus. Nah, sehingga saya harus report kepada atasan saya, pejabat sini waktu itu sebelum sekarang seperti ini ya. Sekarang kan statusnya GM ya, GM. Nah, waktu itu kepala bidang. Nah, saya dalam hati saya pasti dimarah ini. Saya tidak izin dulu sebelumnya, tapi saya cerita padanya, Pak mohon arahan bagaimana begini. Kenapa tidak Anda ambil? malah setuju Pak ya? Iya. Masya Allah. Gitu. Nah, saya terus terang tidak tahu persis bagaimana beliau punya pemikiran seperti itu kan. Bagaimana saya masih terikat. Gitu. Ternyata rupanya beliau itu setelah tahu bahwa begini itu tadi peluang-peluang ada cuti besar, ada cuti di luar tanggungan perusahaan. Nah, itu yang mungkin bisa dipakai ternyata. Nah, alhamdulillah memang dapat. Nah, akhirnya sekolah di sana seperti itu. Dan itulah debut saya untuk belajar di luar negeri yang pertama sekali, dan banyak ilmu dan disiplin-disiplin ilmu lain yang tadinya saya tidak dapatkan atau belum saya dapatkan di sana. Alhamdulillah. Berarti itu Bapak jadi FOO di sana?
Bukan FO di sana, FO-nya di sini, tapi saya dapatkan sekolahnya di sana. Dapat sekolahnya di sana. Iya. Oke. Kemudian mempraktekkan apa yang saya dapatkan di Amsterdam sana di Indonesia, di Jakarta. Indonesia. Dan alhamdulillah tadi sesuai restu beliau kepala bidang saat itu, saya diizinkan untuk itu. Dan ternyata ya cukup berat juga saya katakan berat karena apa? Saya harus handle KLM Establishment Jakarta and Amsterdam. Denpasar Bali. Denpasar. Ya, Denpasar Bali itu belum ada karena memang baru. Kami tarik satu stretch flight dari Jakarta ke Amsterdam, Jakarta ke Bali. Denpasar, Oke. Bali, sebaliknya kemudian Amsterdam. balik, gitu ya. Nah, itu kalau bisa ditanya Pak, kalau ditanya bagaimana pengalaman Bapak untuk briefing pilotnya itu? Iya, jadi sebagai FOO itu ada tugas-tugas yang berkaitan dengan post flight dan pre flight. Ya, jadi saya saya punya pengalaman dan di dalam kinerja saya di internal KLM, ya, dengan briefing itu saya tidak pernah ngaku saya background ATC karena memang background yang mereka ketahui saya adalah sekolah atau tamatan dari KLM Amsterdam. Oke. Nah, pada saat itu saya tanya, gimana Cap, yang bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia adalah air traffic services yang Anda terima semenjak first contact, ya. Kan entry point kita di Anito ya, first contact di Anito, kemudian sampai landing, wah bagus. Nah, disitulah ada sesuatu yang barangkali saya masih ingat sampai sekarang. Ya, apa itu Pak? Nanti gini, jadi teman-teman rupanya ini rahasia barangkali ya. Pilot itu takut dengan ATC. Pada waktu itu? Ya, saya sama sekarang mungkin sama. Oh iya. Dan saya pikir takutnya dalam tanda petik bukan takut membahayakan, tapi kan contoh Anda kan memberikan instruction atau clearance, kan dia harus ikutan kan. Betul. Kalau tidak mau mungkin ada objection kan dia memberikan reason. Iya. Anda memberikan clear to land, ya harus clear to land misalnya. Turn left, turn right, climb and descend kan gitu. Betul, Nah itu betul. deh. Nah yang saya maksudkan di sini adalah setelah saya brief mereka tadi, saya tanya terkait dengan servis apa yang Anda rasakan, katanya bagus begini, dia memberikan masukan ke saya. Anda sebagai FOO KLM, Anda harus jalin ikatan yang baik dengan ATC. Masya Allah. Kalau Anda bermasalah, saya dan kawan-kawan juga bermasalah. Ini pernyataan atau yang sangat dalam bagi saya, ya. Karena bagaimana saya mengiyakan karena saya adalah sebagai seorang Iya, dan beliau nggak tahu kalau beliau Bapak ATC. Betul. Ya, itulah kelebihan saya barangkali. Kemudian saya kalau pre-flight artinya sebelum dia berangkat, itu kan saya ada brief. Cap, maximum permissible takeoff Anda sekian, penumpang sekian macam-macam, nanti begini berkaitan dengan dari mulai ground control, clearance delivery sampai ini begini. Saya arahkan sedemikian rupa dan dia ngikut. Ya. Nah itu satu kata atau kalimat yang sampai sekarang masih ingat itu tadi. Anda harus menjaga hubungan baik dengan ATC. Kalau Anda tidak menjaga hubungan baik dengan teman-teman ATC, berarti bisa bermasalah. Masya Allah. Jadi disitulah mungkin teman-teman semuanya, adik-adik saya semuanya barangkali ini memang kita sudah komit sebagai ATC, ya kita harus do the best. Do the best. Ya kan? Do the best sesuai dengan rules and regulation yang kita pahami. Kita di tower seperti apa, di approach seperti apa, dan sekarang kan inovasi teman-teman Airnav ya, yang digawangi juga organisasi profesi kita IATK ya, yang diketuai Pak Sobri top ya, jangan ya. Karena terus terang ya, saya masih ingat pada saat saya menjabat sebagai sekjen ya. Itu saya buat sedemikian rupa untuk ya kinerja hubungan baik antara manajemen dan kita dengan next outsider juga harus baik. Ada 5 waktu itu saya masih ingat ya, harus begini dan itu mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman ATC sekarang ini. Ya, jangan hanya sekedar itu puas saja ya, puas sih alhamdulillah memang kita bisa hidup dengan layak ya, tanda petik ya, di rumah besar kita Airnav ya, dengan segala aspek yang ada. Mudah-mudahan Mas Bagas dan amin Pak, mohon doanya saja. Nah, dari
apa namanya yang disampaikan oleh siapa Pak? Kepala cabang, kepala bidang Pak ya? Yes. Nah, beliau menganjurkan cuti besar apa cuti Iya, tanpa tanggungan? cuti besar dulu ya, besar. kemudian saya extend lagi untuk di 1 tahun ya, jadi total 5 tahun tadi mas. Cuti besar kan maksimum 3 tahun, Iya. dan itu bisa balik dan bisa ditolak. Oke. Ya, itu aturan menang kesapura dulu dah. Iya. Nah, saya masih tambah extend itu yang di luar tanggungan perusahaan. Oh, tambahan. Iya. Nah, Iya. ketika tambahan Bapak menjadi station manager di Denpasar. Iya. Nah. Gitu. Bagaimana Bapak bisa keluar dari KLM? Nah, ini juga berat banget mas bagi saya, karena terus terang pada saat saya katakan saya keberatan untuk settle di sana, acting as station manager, manajemen KLM establishment Jakarta maupun establishment head office juga bingung gitu ya, karena memang mungkin saja benak saya diandalkan untuk itu, tapi saya tidak mau gitu kan. Jadi ada apa sih sebetulnya, ada yang kurang apa gitu kan ya. Saya pikir I think more than enough, saya katakan seperti itu. Tapi tetap ini, karena terus terang hati nurani saya kangen Dengan kontrol. Dalam tentang 4 tahun saya itu saya berkeinginan sekali untuk itu. Nah, alhamdulillah tadi mas, teman-teman saya masih welcome, walaupun ada juga yang dalam tanda petik menyayangkan, kenapa kaki anda sudah di sana kembali lagi ke ATC. Iya. Tapi itulah hati nurani yang tidak bisa dibohongin, dan tidak semua bisa disamakan ya, karena teman-teman saya mengatakan bodoh banget anda bisa keluar di sana ya. Karena terus terang mas, dilihat dari macam-macamnya memang ya sedikit ada lebih ya, dari sisi salary lah, dari kesempatan macam-macam lah gitu ya, itu memang lebih menurut saya. Tapi ya tadi sekali lagi, saya bukan bukan sok mengada-ngada, tapi hati nurani saya kok ingin masih jadi tidak ATC. Padahal di dalam KLM pun Bapak sudah ibaratnya tinggal duduk aja udah ada semua Pak ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Station manager kurang apa Pak ya? Iya. Tapi tetap hati nurani, tidak bisa berbohong. Betul. Betul. Iya, betul Nah, mas. ketika saya masih ingat ketika saya duduk berdua dengan Bapak di lorong yang sebelah itu, ketika itu kalau nggak salah ada kunjungan IFAD kan, Bapak Bang Andri sama Pak Mas Rian ke Belgia ya. Yes. Dan ketika Bapak masih di KLM, masih ada teman yang masih mengingat Bapak, betul Pak? Saya masih ingat soal sekarang Bapak cerita itu. Iya mas. Jadi saya sudah establish atau back to ATC. Kemudian mas, nah ini sebelum cerita itu, saya kan status saya saat itu sudah pensiun di Angkasa Pura, kemudian masuk Airnav. Saya didaulat jadi sekjen. Saya terus terang waktu itu saya juga betul-betul saya sudah tidak mau, saya betul-betul angkat tangan, panahnya nggak berhasil. Nah, berhasilnya gini mas, saya pada saat itu tahun 2012 kalau salah ya, saya PKWT itu atau ATC profesional itu, saya habis ngontrol, saya break, rupanya di depan ini pintu lorong operation room ini teman-teman pada kumpul mas. Ya. Dimotori Pak Hamdi, Pak ini yang senior itu yang sama-sama ini, saya heran ada apa nih. Ternyata mereka tutup poin, Pak Mas Rian, Pak Irsan itu butuh tenaga Anda, iya Kak, butuh pemikiran Anda, jadi Anda harus bantu dong. Oh, yang merujuk bukan Pak Mas Rian ya, yang merujuk itu teman-teman Pak Hamdi, Pak Muti. Itu dia. Nah, saya jadi berpikir ulang, loh teman-teman ternyata serius nih kalau begitu gitu kan. Akhirnya saya tidak mengatakan iya atau tidak mengatakan iya, tapi berikan waktu sehari atau 2 hari untuk saya berpikir, untuk saya harus izin sama Yang Maha Kuasa, juga izin sama keluarga. Ya, terus terang saya sholat Istiqoroh. Tapi alhamdulillah ya itu tadi ada terang lah gitu ya. Tapi saya diwanti-wanti oleh anak saya, ya ayah kan sekarang sudah begini, tolong jaga kesehatan. Ya sudah, bismillah mas, akhirnya saya terima. Ya, hari pertama kerja gitu, sama Mas Bagas ya, di sekretariat ya itulah. Dan saya baru tahu Anda tadi katakan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan ternyata adop atau diingat nih. Saya juga, iya, saya juga jadi tersandung gitu ya. Tersanjung. Nah itu mas, tapi anyway seperti itu. Nah disitulah mas ternyata luar biasa.
saya katakan luar biasa. Pekerjaan sekjen itu melebihi dari ketum barangkali ya. Dan saat itu belum ada serikat karyawan, jadi kami fight face to face, body to body dengan manajemen yang memikirkan masalah profesional, memikirkan masalah kesejahteraan kan, masalah clustering, leveling dan and so on itu jadi pemikiran kami semuanya. Dan alhamdulillah Mas, selama periode 3 tahun dengan segala effort yang ada, segala tetek bengek dan wah luar biasa. Dan saya juga termotivasi oleh Mas Bagas yang begitu rajin, begitu aware ya, betul Mas ya, aware banget ya. Dan waktu itu ya limited personal tapi solid ya, solid banget ya, sehingga everything dalam 33 tahun. Nah, berkaitan dengan tadi Mas, tugas saya berkaitan membawa bendera IATKA di forum internasional ya. Waktu itu kan ada dalam rentang 3 tahun kan 3 periode annual ya, itu satu diantaranya memang kita tidak ikutan karena situasi di sana memang nggak, waktu itu di Iran ya. Nah yang di kedua itulah Mas, mungkin yang tadi Mas Bagas sampaikan itu ternyata gitu Mas ya. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua itu oleh atas izin dan restu Allah ya. Dan alhamdulillah bisa kita selesaikan. Nah, itulah Pak, yang saya membuat iri Bapak itu. Yang pertama, Bapak Sekjen itu berangkat ke sana menceritakan hal waktu di Belgia, ternyata teman di EKLM masih ingat saya. Kembali lagi itu kalau nggak salah kita rapat ada di Rumah Kayu membahas masalah tunjangan LR. Bapak ngitung seperti itu. Kalau saya yang muda aja Pak, saya nggak bisa ngitung Pak. Tapi yang dipakai adalah punya Bapak kan. Saya, orang ini siapa sih? Kok bisa seperti ini loh? Ya, tadi lillahi ta'ala Mas. Jadi itulah Mas, atas izin Allah memang ini Mas. Jadi dalam sejarah per LR-an atau insentif lesson rating sebelum ada Airnav, itu kan antara AP1 AP2 kan masing-masing ya. Di AP2 saya memang create, waktu itu saya masih menjabat sebagai lead bank, tapi di PC IATKA Jakarta. Membawahi siapa Pak ketuanya? Ya, ketuanya saat itu kalau ngalah Mas Imam Maski. Okay. Saya ini, dan Angkasa Pura 1 belum Mas, Angkasa Pura 2 jalan. Akhirnya saya malah diminta oleh DPC XAP1 Denpasar, Surabaya dan Manado untuk memberikan paparan bagaimana saya hitung-hitungan ya. Jadi memang saya buat hitungan sedemikian rupa. Kemudian saya pertajam, saya sempurnakan lagi setelah ada Airnav ya. Jadi saya hitung memang ya roughly Mas seperti itu Mas ya, based on workload kategori, di mana bandara yang workload kategorinya banyak dan tingkat kesulitannya tinggi ya wajar saja mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Fair. Ya. Nah itulah yang dipakai Airnav tahun 2013 awal ya, hitung-hitungannya masih ada lah, dan sekarang kalau nggak salah masih dipakai, tapi kemudian di percentage karena alasan menurunnya traffic. Nah mudah-mudahan ya, karena semangat dari ILR ini itu adalah ada harga ada rupa. Di mana trafficnya banyak ya wajar banyak. Nah sekarang kebetulan ya mohon maaf ya, saya bukannya pincang atas nama BOD Airnav, bukan ya, tapi saya wajar saja gitu, dan kita memang berharap untuk back to normal. Amin. Ya mohon doanya Pak. Kami Insya Allah. Ya. Saya itu pokoknya setiap kalimat apapun yang membuat motivasi, yang membuat itu tentang kehidupan. Mohon maaf saya sebelumnya itu orang bodoh Pak. Saya orang gobloknya nggak bisa apa-apa. Kalau orang kan ada 3 metode Pak. Dia bisa ilmunya dapat dari membaca, ilmunya dapat dari melihat. Kalau saya ilmunya dapat mendengar gitu Pak. Nah saya paling suka itu ada orang yang berita saya akan dengarkan karena saya adalah pendengar yang setia. Nah dari situlah motivasi itu tumbuh, dan akhirnya saya nggak terima kalau begini doang, saya harus cari yang di luar gitu, sampingan apapun ilmu itu. Nah kalau untuk mencapai ke Bapak mungkin saya nggak bisa, itu terlalu tinggi Why banget. not Mas? Bukan nggak bisa, saya harus melebihi Bapak. Ya nggak harus melebihi Bapak, tapi gini Mas ya, dari apa yang sudah kita bincangkan memang ada prasyarat lah Mas ya yang diperlukan untuk itu gitu. Misalnya bagaimana sih seorang IL operator itu, misalnya yang pertama adalah harus mempunyai sertifikat
ILP level 5 misalnya. Kemudian ada kesempatan sekolah, kemudian dikukuhkan assessment-nya oleh DNB. Nah itu saya pikir semua orang bisa. Dan saya terus terang dari beberapa bincang-bincang, kecuali Mas Bagas sekarang ini, ya perlu untuk apa regenerasi Mas. Jangan sampai, mohon maaf nanti misalnya ada orang lain gitu ya. Kalau bisa kita lah orang ATC yang tahu bagaimana tentang KATSN itu dijalankan. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Mulai Bapak pensiun 2012 ya. sampai 2021, ini Bapak kegiatannya apa? Nggak apa-apa Pak, belak-belakan aja, jabat apa. Itu kan motivator buat adik-adik kita. Iya Mas, terima kasih ya. Tapi ini gimana ya, RHS nih? Nggak apa-apa Pak, bukan sombong. Jadi gini Mas, ya, Mas Bagas dan kawan-kawan atau saya saat masih aktif, itu kan saya istilahkan berpenghasilan tetap. Iya. Setiap bulan Anda mendapatkan sesuatu, gaji kan. Kalau saya sejak 2012 sebagai pensiunan kan tidak berpenghasilan tetap lagi Mas. Oke. Tetapi saya termotivasi bagaimana saya harus tetap berpenghasilan. Oke. Ya. Beda kan Mas ya? Betul. Berpenghasilan tetap dengan tetap berpenghasilan, sehingga saya harus berusaha sesuatu. Dan tapi alhamdulillah Mas, saya terus terang dari sekian banyak kegiatan yang sampai detik ini saya lakukan, tidak pernah apply application letter Mas. Ya, ada orang yang tahu, ada yang ini kemudian ngajak join, iya. Ya, sehingga ya cukup banyak Mas. Kadang-kadang tempo hari saya dihubungin tim podcast Mas Bagas, saya juga tidak bisa memberikan langsung jawaban. Oh tanggal sekian hari ini saya masih. Nah tempo hari saya tawarkan hari Selasa yang harusnya libur kan, kan merah, tapi ternyata batal ya. Betul. Yang merah dihitamkan, Rabunya hitam dimerahkan. Betul. Nah, itu adalah kasus baru ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kembali ke masalah itu Mas. Jadi alhamdulillah saya masih berkegiatan. Kegiatannya memang cukup banyak Mas ya. Saya sejak tahun berapa tuh sebelum saya living di Airnav PKWT itu, saya juga sudah diminta join oleh almarhum Pak Yadi Supriyadi. Yadi Supriyadi. Yes, gitu ya. Dan ini memang bidang saya Mas. Dalam artian adalah saya tuh senang mengajar, sedang seperti itu kan. Untuk itu saya take it. Nah, terus kemudian dapat kesempatan-kesempatan yang lain. Pengembangan FOO, ternyata FOO saya kepake Mas. Jadi license dan rating saya itu berlaku seumur hidup dari KLM, dan juga saya endorse waktu itu sebelum di KPPU itu DSKU. Sekarang saya masih hidup dan itu ada value-nya sampai sekarang. Saya ngajar di beberapa training provider FOO khususnya ada itu. Kemudian ini gabungan juga antara FOO dengan ATC. Saya pengajar tetap di 6 training center yang di M1 itu. 6 di M1? Ya. Saya baru tahu Pak, kalau Bapak pengajar di situ. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi 6 training center ini adalah bagian daripada Sriwijaya Group yang bergerak di training provider. Itu ada RVSN, dan ternyata yang saya alami sekian tahun terakhir ini tidak hanya memberikan recurrent atau initial bagi up inisionya pilot, tapi juga dari provider ada training dari luar Mas. Jadi pernah saya ngajar beberapa pilot dari Qatar, dari Emirates, terus dari Singapore Airlines. Ya, ada banyak Mas. Ya. Masya Allah. Kemudian di yang lokalan ya selain pilot Sriwijaya Group yaitu ada 6. Juga beberapa airline lain ya, ada Trigana, Pelita, kemudian 3MG dan banyak lagi Mas. Jadi mohon maaf, dan saya tidak bermaksud untuk sombong, tapi memang masih kepake Mas ilmu KTC-an dan ilmu ke FO-an saya. Nah seperti itulah ya. Mungkin kalau saya boleh bilang Mas sedikit, kalau namanya guru kan digugulan ditiru tanpa tanda jasa. Kalau diakumulasikan untuk pahala, Bapak itu pahalanya berapa itu? Saya kalau sampai orang mengamalkan apa yang sudah Bapak ajarkan, Masya Allah Pak, saya iri Pak. Ya enggak Mas, nanti
nanti larinya jadi ria mas ya. Maaf ujub ya. Jadi ya saya lillahi ta'ala, saya minta setiap hari setelah sholat atau setiap doa saya adalah saya ingin umur panjang yang bermanfaat ya, yang berkah bagi pribadi, keluarga dan lingkungan itu saja mas. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan saya itu yang menjadi keinginan saya untuk berbagi dan diijabah sama Allah SWT. Insyaallah amin. Insyaallah. Ya. Baik, itulah cerita sedikit dari Bapak Mas Rian Insan. Mungkin sedikit ada pesan-pesan untuk ATC di luar sana Pak atau di kita gitu. Betul ya, seperti saya sedikit singgung tadi berkaitan dengan profesi kita yang kita sudah komit, kita sudah ambil, dan ATC itu menurut saya adalah keren. Ya kan? Ya sudah komit itu, tapi mohon jangan hanya di bidang itu saja, mungkin bisa kita kembangkan, masih ada kaitan dengan keATC-an, bisa berkaitan dengan ATC spesialis, automation atau apapun yang berkaitan dengan ASEAN, monggo mari kita kembangkan lagi wawasan kita, karena terus terang dunia aviasi ini tidak tidak sesempit yang kita duga, masih banyak dan masih dan nanti ya seperti yang sekarang kita sudah kerjasamakan dengan Airnav ya untuk mendidik calon ATC yang berbackground ya. Contoh gini mas, jadi IAS ini mendidik calon ATC yang mempunyai beberapa kriteria. Jadi sekarang yang diminta oleh manajemen Airnav adalah IT mas. IT. Ya betul ya. Information technology yang bisa ngontrol atau bisa ngontrol tapi ahli IT. Yang kami sudah siapkan untuk itu, mudah-mudahan nanti kepada teman-teman yang sudah nyebur seperti Mas Bagas tadi juga bisa berkaitan dengan main job kita, belajar nambah untuk kemaslahatan. Baik, terima kasih Pak Mas Rian atas kehadirannya. Kami mohon maaf sudah menyita waktunya Bapak. Insyaallah selalu berkegiatan tapi kita potong kan begitu. Enggak mas, tadi enggak yakin tidak, dan alhamdulillah memang slotnya dapat tadi ini. Alhamdulillah saya bisa berbagi dan saya sangat senang waktu saya masuk ke pintu gerbang, saya merasa saya back to ATC again. Masya Allah. Ya betul mas ya, ATC saya terus terang kalau bicara masalah ATC rasa-rasanya saya masih kontrol pengen ini ya. Makanya sering sekali saya ketemu teman-teman dalam rangka saya wawancara ILP, saya selalu menitipkan pesan, tolong pesan teman-teman di operation room ya atau di mana saja yang Masya Allah. Ya semoga saja apa yang disampaikan Bapak bisa tersampaikan dan bisa diamalkan. Insyaallah, amin. Baik, terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Bravo ya Kak. Let's do it. Insyaallah, amin.